pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut lagi bersyukur kepada Tuhan kalau kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh ada di pagi hari ini. Kita percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, puji Tuhan, sebelum kita akan mulaikan ibadah di pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami patut bersyukur betapa baik dan luar biasa Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai di saat ini, kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan lewat keberadaan kehidupan kami pada saat ini. Mampukan kami gereja Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Kami percaya bahwa kami semua diurapi, yang terlibat dalam pekerjaan dalam pelayananmu saat ini, diurapi oleh kuasa daripada Allah. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi bagi kami, melayani Tuhan, memuji nama Tuhan, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kuasa mau bekerja bagi kami. Dan Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Dalam kudus hadiratmu.
dengan kami Tuhan. Engkau nyata di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, dan keagungan Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan menerima sembah kami Tuhan, pujian kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi Dia. Kita mau bergelori bagi Dia. Kita katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Tuhan memanggil kita menjadi alat kebaikan Tuhan di atas muka bumi ini. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Ini Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan. Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau duduk dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup mengurapi kami, mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Ayo mau buka hati Tuhan. Ayo mau meletakkan hidup kami di altar-Mu yang hidup. Haleluya. Ku yang hidup, urapiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah campur tangan bagi kami dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah urapi kami semua dengan kedahsyatan, kekuatan, kuasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa setiap gangguan yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan telah dihalaukan oleh kuasa nama Yesus, sehingga kami bebas untuk mendengar bahkan menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami membaca, kami mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan ini tentunya kita sudah seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan karena betapa baik Tuhan dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kita. Di sepanjang malam yang kita lalui, kita tak dapat melindungi diri kita. Tetapi yang mengerjakan itu adalah Tuhan, adalah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita memuliakan nama Dia atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Baiklah, pada kesempatan ini kita lagi akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya membaca firman Tuhan ini. Filipi pasal 2. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus tentunya dipertahankan oleh Yesus, melainkan telah Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan.
kita telah membaca firman Tuhan ini yang sangat begitu luar biasa. Firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul adalah kenosis. Kalau dalam bahasa Yunani adalah menyatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dalam perwujudannya sebagai manusia tentunya. Atau Yesus tidak mempergunakan atributnya, ya, kekuasaannya yang seharusnya, ya, tetapi dia mengesampingkan. Kenosis merupakan penyangkalan diri, bukan tentunya mengosongkan keilahiannya maupun menukarkan keilahiannya bagi kemanusiaannya. Yesus mengesampingkan kemuliaan surgawinya yang terkait dengan hubungannya yang tentunya intim dengan Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, dia mengosongkan dirinya. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca, tentunya firman Tuhan ini pasti luar biasa dan dahsyat, dan untuk kita, memberkati kita sebagai kita gereja Tuhan. Di sini kita perlu ketahui bahwa Filipi ini ditulis tentunya oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pada waktu itu dia dipenjara di Roma dengan tentunya dengan pemberitaan Injil, orang tidak suka dengan dia. Ada banyak orang menolak akan kebenaran, dan kita perlu ketahui pada akhirnya Rasul Paulus dipenjara di Roma pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, kita perlu ketahui bahwa di sini juga jemaat yang ada di Filipi, mereka sangat setia kepada Rasul Paulus. Dapat dikatakan bahwa sudah 10 tahun berlalu sejak Paulus, sejak Silas, sejak Lukas, ya, pertama kali masuk di Filipi memberitakan Injil pertobatan. Sejak semula jemaat di Filipi, mereka menanggapi, mereka menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus bersama rekan-rekannya pada waktu itu. Dan pada waktu itu jemaat di Filipi kebanyakan adalah kaum perempuan atau wanita. Nah, jadi hari-hari ini kebanyakan juga cari Tuhan itu wanita. Kalau kita perhatikan, ya, ibu-ibu suka beribadah memuji Tuhan. Di sana di Filipi kebanyakan adalah wanita, termasuk Sintike, ya. Jemaatnya kebanyakan wanita yang tentunya juga adalah merupakan teman-temannya Lydia yang telah berjuang bersama, ya, dalam pekabaran Injil. Di antaranya Sintike dan Audia. Tapi seringkali mereka terjadi kesalahpahaman dalam jemaat. Ya. Tetapi selanjutnya, saudara, pada awal pelayanan di Makedonia,
gereja Tuhan atau jemaat Tuhan di Filipi ini banyak mendukung Rasul Paulus, banyak berkorban bagi Rasul Paulus, banyak membantu bagi Rasul Paulus. Tetapi di sini kita perlu ketahui, karena perjalanannya yang telah membawanya jauh dari mereka, dari jemaat Tuhan di Filipi, ia tidak lagi banyak mendapatkan bantuan daripada mereka. Tetapi dengan jemaat Tuhan di Filipi, dengan mereka mendengar berita bahwa Rasul Paulus ini ditahan di Roma, dipenjarakan karena pemberitaan firman Allah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi? Mereka tergerak hati untuk membantu Rasul Paulus, untuk memberikan dana, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan dukungan kepada Rasul Paulus pada waktu itu. Dan mereka mengirimkan dana itu melalui Epafroditus ya. Mereka mengirimkan melaluinya. Karena Epafroditus ini adalah, ya maaf kalau salah saya, Epafroditus ya. Nah, dia adalah merupakan hasil penginjilan juga dari Rasul Paulus. Dia bertobat dan dia sebagai pemberita Injil. Dia yang membawa ini persembahan, korban, bantuan kepada Rasul Paulus ketika dia berada di tahanan. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, kalau kita juga tadi mendengar bahwa di jemaat di Filipi sering ada terjadi kesalahpahaman dalam jemaat. Di sini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 atau mulai ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan dirinya. Dia mengajarkan tentunya lewat firman Tuhan kepada jemaat di Filipi untuk mereka hidup dalam hidup yang rendah hati. Mereka diajar untuk mereka hidup rendah hati. Mereka diajar untuk hidup di dalam firman dan kebenaran jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan yang ada pada pagi hari ini, rendah hati, tidak sombong, mau dinasihati, mau diingatkan, mau ditegur, mau dididik dalam hal kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita membaca firman Tuhan, dia mengosongkan dirinya. Dia
menanggalkan atribut keilahiannya. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak seharusnya, tidak sepatutnya, tetapi karena cinta, karena kasihnya kepada seluruh ciptaannya, seluruh umat manusia, Dia turun dari kerajaan, dari tahta ke dalam dunia, menebus dosa manusia. Bahkan Dia rela mati bagi kita, gereja Tuhan, di kayu salib sampai garis finish. Dia setia sampai Dia naik ke surga. Bisa saja, ngapain Yesus harus turun ke dalam dunia ini? Dengan kuasanya yang luar biasa, dengan caranya sendiri, ngapain harus turun? Tetapi Yesus sedang mengajar kepada semua ciptaan, semua orang yang percaya, bagi jemaat yang ada di Filipi, untuk mereka hidup rendah hati, untuk mereka hidup dalam firman dan benar. Nah, saudara, Dia mengajarkan tentang kebenaran bagi kita, gereja Tuhan, untuk tentunya seperti Dia, seperti Kristus. Kita membaca firman Allah. Jadi Tuhan mengajar kepada kita untuk rendah hati. Kalau kita baca firman Tuhan di Filipi pasal 2 ayat pertama sampai keempat, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan dengan Roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati. Jadi Tuhan mengajar kepada jemaat di Filipi lewat firman-Nya, mereka harus hidup rendah hati. Kalau rendah hati, tentunya dia sehati. Haleluya. Gereja Tuhan kita diajar untuk hidup sehati. Suami istri itu diajar untuk kita sehati. Sehati apa? Dalam kita mencari Tuhan. Amin. Sehati apa? Jemaat di Filipi, mereka berkorban. Sehati apa? Berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Kalau orang yang sehati, dia rendah hati. Amin. Dia mau apa? Berkorban. Dia mau apa? Memberi. Orang yang rendah hati, sehati, sepikir, apalagi dalam rumah tangga. Sehati dalam berkorban. Sehati mau mencari Tuhan, mau bersekutu kepada Tuhan. Ada banyak yang terjadi, suami istri itu tidak rendah hati, tidak sehati. Orang yang rendah hati tentunya orang yang hidup mengesampingkan kesombongan dalam hidup. Sehati, mau beribadah, kadang-kala bertolak-tolak suami istri. Diajak, Pak, kita ibadah, nanti dulu. Itu kan tidak sehati. Kita mau beribadah, keluarga rumah tangga itu harus sehati. Kenapa kita harus sehati? Supaya rumah tangga kita, gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kehidupan kita harus mengosongkan sikap-sikap yang tidak rendah hati. Itu yang harus kita kosongkan dalam hidup kita.
hidup yang tidak sehati. Dalam keluarga rumah tangga kita, itu yang harus kita singkirkan. Kita harus sehati dalam hidup kita gereja Tuhan, dalam keluarga rumah tangga kita, dalam kita mencari Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk rendah hati. Tentunya orang rendah hati, dia memiliki apa? Kasih. Kalau kita baca firman, memiliki kasih. Kasih itu memerlukan tindakan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, tidak saling membenci, tetapi saling memaafkan. Kalau kita gereja Tuhan, kalau tidak memiliki kasih, berarti kita belum mengosongkan ego kita yang tidak memiliki kasih dalam hidup kita. Kita belum seperti apa yang Tuhan mau. Yesus mengosongkan dirinya, atributnya sebagai Allah. Dia turun serendah-rendahnya demi untuk kita manusia. Dia sebagai teladan dalam hidup. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Tidak juga dia memandang warna kulit. Tidak dia memandang perbedaan suku dan satu dengan yang lain. Tapi dia mau mengasihi seluruh umat manusia. Sebagai jemaat Tuhan, kita diajar untuk memiliki kasih. Demikian juga jemaat di Filipi tentunya diajar mereka memiliki kasih. Dan kita juga diajar harus memiliki kasih. Mengampuni. Kasih itu saling menolong. Kasih itu saling membantu. Kasih itu saling membangun. Kasih itu kalau ketika kita melihat orang yang sudah sesat, kita tidak biarkan dia, tapi kita tolong dia. Kita pegang tangannya, kita ingatkan dia lewat firman Tuhan, supaya dia tidak hidup jauh daripada Tuhan. Ada banyak gereja Tuhan tidak peduli dengan sesama pun. Dalam pengiringan kepada Tuhan, membiarkan orang, dia tetap dalam keadaan tersesat. Kalau kita punya kasih, ketika kita lihat itu salah, kita menasihati dia, kita mengingatkan dia. Bukan kita tambah menyerumuskan dia. Gereja Tuhan di hari-hari tidak memiliki kasih, kita bisa melihat lewat media sosial. Yang menjadi pusat adalah dirinya sendiri, lebih utamakan diri sendiri daripada orang lain. Kejahatan terjadi, saling membunuh. Itu kan juga termasuk konteks bahwa hidup yang tidak lagi memiliki kasih. Saling memperebutkan jabatan. Itu sudah tidak menunjukkan adalah ada kebenaran firman dalam hidup ini. Apalagi dalam ruang lingkup jemaat. Banyak terjadi saling memperebutkan posisi. Kita harus memiliki kasih Kristus. Saling membangun, saling menopang, saling menolong, saling menguatkan satu dengan lain. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, memiliki satu jiwa. Orang yang rendah hati satu jiwa, satu pikiran. Dalam rumah tangga, kalau tidak satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan, susah. Istrinya mau begini, ya kan? Suami mau begini, itu berantakan.
Dan firman Allah juga mengajar kepada kita satu tujuan. Firman Allah juga mencatat bahwa tidak mencari kepentingan diri sendiri itu adalah orang yang rendah hati. Ada banyak sering kali terjadi dalam hal mungkin jabatan. Saya hebat, saya bisa. Orang lain itu bukan siapa-siapa. Nah, firman mengajar kepada kita untuk kita hidup yang mengutamakan kepentingan orang lain. Dan yang selanjutnya, saya tidak terlalu mendetail, tetapi saudara bisa memahami tujuan firman ini. Karena kita mementingkan diri kita. Terlebih kita mementingkan diri kita daripada Tuhan. Kita lebih mementingkan pekerjaan kita. Kita lebih mementingkan pusat perhatian diri kita daripada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa daripada beribadah kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, jangan kita mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Kita juga mengutamakan Tuhan. Kita juga sebagai gereja Tuhan saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Dan saudara sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, firman juga mengajar tidak mencari pujian yang sia-sia. Kadang banyak orang berkorban supaya dipuji. Ada banyak orang memberi supaya dipuji. Kalau dipuji orang, sudah seperti itulah penghargaannya. Tetapi kita membutuhkan apa yang kita lakukan mau dipuji oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan dilihat atau tidak dilihat oleh orang. Kita lakukan dengan ketulusan hati. Itu yang sangat berkenan kepada Tuhan. Mari, kehidupan kita mungkin kita tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada hal-hal yang lain, ego dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, Tuhan mau itu kita tanggalkan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, karir kita lebih mengandalkan orang-orang yang nama besar. Itu perlu kita tanggalkan dalam hidup kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, kalau firman Allah tadi Yesus telah mengosongkan dirinya, Dia tidak mempergunakan atributnya sebagai Allah yang maha kuasa, yang seharusnya bisa saja dengan caranya sendiri, tanpa dia harus turun ke dalam dunia ini, menebus dosa manusia, mati di kayu salib. Dia punya caranya sendiri. Tetapi dia mau rendah hati. Dia menunjukkan kasih kepada kita, gereja Tuhan. Dia mengajarkan tentang kebenaran, tentang kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dia mengosongkan semua. Dengan dia mengosongkan
atributnya sebagai Allah, apa yang terjadi? Semua lutut bertelut. Semua manusia memuliakan nama Dia, meninggikan nama Dia, mengagungkan nama Tuhan. Nah, kehidupan kita gereja Tuhan, kalau kita masih mengutamakan diri sendiri, kita masih memiliki kasih, ya, kita tidak sehati, kita tidak mengutamakan orang lain, kita belum mengosongkan itu ego kita, kedagingan kita singkirkan itu. Kesombongan kita singkirkan itu. Sikap-sikap yang saling menjatuhkan dalam hidup kita singkirkan itu. Sikap-sikap akar baik, kita kosongkan itu dalam hidup kita. Kita memiliki kasih. Kalau kita kosongkan, ada kebenaran Kristus dalam hidup kita. Kita saling mengasihi, kita saling mendahului, kita lebih mementingkan orang lain. Ada banyak hal, maka hidup kita jadi berkat bagi dunia. Orang akan datang kepada Yesus dengan melihat ada kebenaran Kristus dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Mereka akan memuliakan nama Dia lewat hidup saya dan saudara. Kalau kita tidak punya kasih, bagaimana? Kalau kita punya kebencian, bagaimana? Kalau hidup kita tidak suka mengandalkan Tuhan, bagaimana? Kita mementingkan diri sendiri, bagaimana kita bisa jadi berkat? Ini sulit. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kita hidup rendah hati. Kita kesampingkan hidup yang sombong itu. Ya. Hidup yang tidak sesuai dengan firman. Hidup yang tidak mau dinasihati firman. Itu kesampingkan itu dalam hidup kita. Sehingga hidup kita jadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang mengajar bagi kami, untuk kami rendah hati. Rendah hati itu hidup yang mengesampingkan kesombongan dalam hidup kami, keegoisan dalam hidup kami. Tuhan mengajar kami untuk sehati, sepikir di dalam Tuhan, dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan mengajar kami memiliki kasih. Tuhan mengajar bagi kami memiliki satu jiwa, seperasaan, sepikir di dalam Tuhan. Tuhan mengajar kami memiliki satu tujuan dalam keluarga kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk mendahulukan orang lain. Tuhan juga mengajarkan bagi kami, kalau kami mendahulukan orang lain, kami juga mendahulukan Tuhan. Hidup kami mengasihi Tuhan. Kami saling memberkati. Kami saling menopang, kami saling membantu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus mampukan kami lakukan firman. Mungkin kehidupan kami masih memiliki akar pahit kebencian. Tuhan tidak mau itu adalah hidup kami. Tuhan mau itu kami kosongkan dalam hidup kami, supaya kami menjadi berkat bagi dunia. Karena kami adalah surat terbaca yang dapat dilihat oleh orang. Berkati kami semua Tuhan. Mampukan kami lakukan firman. Berkati kami seisi pastor, bangsa negara yang Tuhan berkati, keamanan kedamaian Tuhan beri. Bahkan Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan berkati juga Tuhan bangsa ini yang mengalami bencana adanya COVID. Ini doa kami, Tuhan halalkan sakit penyakit ini. Kami bebas untuk memuliakan Tuhan. Berkati TNI Polri dalam menjalankan tugas.
Tuhan lindungi mereka. Berkati Kalimantan Utara ini, Tuhan terus memberikan keamanan kedamaian. Berkati desa yang kami cintai, Antutan ini. Kami percaya kemuliaan Allah bersinar di desa ini. Ciptamu hidup di dalam memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruh kehidupan kami dalam tangan kuasa bersepanjang hari. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kami. Tuhan, kami berdoa khususnya kakak kami yang mengalami sakit saat ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami terus berserah kepada-Mu. Dan kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Kami tutup doa ibadah pada saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga hidup saya dan saudara menjadi berkat bagi dunia ini. Dimanapun kita pergi dan berada, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.